Shalom adik-adik. Wah, nggak kerasa ya, sekarang kita udah sampai nih di pertengahan tahun, yaitu bulan Juli. Kalau adik-adik menonton berita di televisi, di Indonesia khususnya kita yang berada di Lampung ini sudah masuk zona merah. Itu menandakan apa? Itu semua menandakan bahwa adik-adik, Kak Fira, dan semua orang itu harus lebih lagi menjaga kesehatan, lalu makan makanan yang bergizi. Dan kalau bisa nih, kita menghindari makanan yang memicu sakit. Apaan sih Kak makanan yang memicu sakit itu? Makanan yang memicu timbulnya sakit ini contohnya gini adik-adik. Gorengan itu kan akan memicu timbulnya sakit tenggorokan atau batuk. Lalu makan makanan yang dingin itu juga akan memicu timbulnya sakit flu. Lalu kalau adik-adik makan makanan yang pedas atau terlalu asam, itu juga akan menimbulkan perut adik-adik menjadi sakit atau asam lambungnya menjadi naik. Nah, yang terakhir nih, kalau adik-adiknya suka main game, kalau bisa main gamenya itu tuh jangan terlalu lama supaya adik-adik itu tetap mendapat istirahat yang cukup. Nah, Kak Fira, kalau misalnya tuh semuanya yang tadi Kak Fira sebutin itu tuh kejadian, gimana Kak? Nah, kalau misalnya adik-adik batuk, terus flu, terus sakit tenggorokan, atau asam lambungnya naik, atau kurang istirahat, itu apa? Itu akan menimbulkan daya tahan tubuh adik-adik itu tuh menurun. Nah, gimana sih caranya kita tetap menjaga kesehatan badan kita? Pagi-pagi itu adik-adik bisa berjemur ya di bawah sinar matahari, karena sinar matahari pagi itu bagus banget buat kesehatan adik-adik. Lalu kalau adik-adik mau keluar rumah, adik-adik juga jangan lupa nih, maskernya itu selalu dipakai. Dan sekarang pakai maskernya 2 lapis ya. Lalu selain pakai masker, adik-adik juga jangan lupa bawa hand sanitizer. Lalu apalagi nih Kak? Adik-adik juga minum vitamin yang bisa menambah daya tahan tubuh adik-adik supaya kita nggak gampang sakit. Sebentar lagi kita mau saat teduh, kita siapkan hati adik-adik. Kita mau datang sama Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah
semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu ya. Nah, nanti kita juga mau doain Kak Ririn nih, soalnya Kak Ririn minggu ini juga sedang sakit. Kita mau berdoa ya, supaya Kak Ririn cepat sembuh. Yuk adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Ini kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu kembali datang kepadamu. Saat-saat ini kami sadar Bapa, bahwa kami membutuhkan iman yang besar kepadamu, supaya kami dapat menghadapi keadaan ini dengan terus mengandalkan Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Kak Ririn yang sedang sakit. Tuhan boleh jamah Tuhan, dan memberikan kesehatan yang sempurna untuk Kak Ririn, agar Kak Ririn dapat kembali berkumpul bersama kami lagi. Sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu. Tuhan sertai mata, telinga, hati, dan pikiran kami agar kami siap menerima Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita udah penyembahan nih. Sekarang kita mau kasih sukacita yang besar untuk Tuhan. Kak Fira mau ajak adik-adik angkat satu pujian, Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik, karena minggu ini Kak Ririn sedang sakit, nah firman minggu ini dibawakan oleh Kak Suwanto. Kalau gitu kita panggil Kak Suwanto sekarang ya. Kak Suwanto. Loh, mana ya? Kok nggak ada suaranya ya adik-adik? Kak Fira panggil lagi ya. Kak Suwanto. Masih nggak jawab nih adik-adik. Coba Kak Fira yang terakhir ya, panggil sekali lagi. Kak Suwanto. Wah, Kak Suwanto ada di mana-mana nih adik-adik, seperti air hujan. Kalau gitu, kita udah nggak sabar ya dengerin firman dari Kak Suwanto. Yuk, kita lihat sekarang. Hai adik-adik yang super sekali. Hari ini adik-adik kita berikan Kak Suwanto. Kak Suwanto hari ini mau cerita tentang Nabi Elia yang menaruhkan pengharapannya kepada Allah yang hidup. Kisah ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan 39. Kak Suwanto sih baca kitab ini tadi merasakan amazing banget ya, keren banget. Kalau kata si Deb, keren, super keren, sangat keren. Ada 3 hal yang Kak Suwanto kasih. Yang pertama, Nabi Elia itu akan melawan 450
Nabi Baal pada zaman Raja Ahab. Jadi kasar itu cuma 10. Kalau pinjam dari adik-adik kira-kira cukup gak ya 450 orang kayak dia? Mungkin pinjam dari orang-orang lain juga kali ya. Oke, yang clue yang kedua, Kak Santo mau kasih tahu bahwa Nabi Baal itu mendapat giliran pertama. Mereka untuk memanggil Allah mereka. Dari pagi sampai siang, mereka menari, mereka berdoa untuk manggil Allah mereka. Enggak ya Allah mereka? Adik-adik tahu nggak? Datang atau tidak kira-kira Allah mereka? Hah? Ada yang jawab datang? Hah? Ada yang jawab tidak datang? Penasaran? Tunggu ya. Kalau yang ketiga, yang Kak Santo mau kasih tahu, Nabi Elia dapat giliran kedua. Itu sudah petang hari, kurang lebih jam 3 sore kali ya. Nabi Elia menyusun 12 batu. Dia buat sebuah mezbah dari 12 batu. 12 batu itu melambangkan 12 suku bangsa Israel. Selain itu, Nabi Elia juga menyusun kayu di atas mezbah batunya. Tidak lupa, Nabi Elia memberikan korban persembahannya di atas kayu. Dan Nabi Elia juga membuat parit loh di sekeliling mezbah yang dia buat. Belum sampai di situ. Yang agak Kak Santo bingung, kenapa ya Nabi Elia ini memanggil orang-orang untuk menyiapkan 4 buyung air untuk dituangkan ke dalam mezbah itu. Bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali loh. 3 kali orang itu disuruh Nabi Elia menuangkan air dalam buyung itu ke dalam mezbah itu. Kak Santo tadi search di Google. 1 buyung itu kurang lebih 39,5 liter. Kalau 4 buyung dikali 3 itu kurang lebih 12 buyung. Kalau dikali kurang lebih sih ada sekitar berapa liter ya kira-kira ya? 480 liter. Banyak banget loh. Nanti adik-adik coba tanya sama mama atau sama papa, 450 liter itu seberapa banyak ya airnya yang dituangkan oleh Nabi Elia ke atas mezbah. Kalau korban bakaran dikasih air, kira-kira bisa terbakar tidak ya? Adik-adik penasaran kan? Mau tahu? Tadi clue pertama, Nabi Elia akan melawan 450. Clue kedua, bisa nggak ya Nabi-Nabi Baal itu memanggil Allah mereka? Clue ketiga, kira-kira mezbah bakarannya Nabi Elia itu bisa terbakar atau tidak? Penasaran? Yuk kita lihat video ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel
dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Hai adik-adik, gimana? Sudah nonton kan videonya kakak kasih? Ternyata nabi-nabi Baal itu kan gak bisa manggil Allah mereka. Allah mereka itu bukan Allah yang hidup, seperti Nabi Elia, seperti Allah yang kita sembah. Nabi Elia itu mampu memanggil Allah kita untuk mendatangkan api. Mezbah yang sudah dikasih air yang segitu banyak bisa terbakar. Alkitab mencatat bukan hanya korban bakarannya saja loh, tapi sampai batu-batunya juga habis kebakar dan airnya kering. Amazing kan? Allah kita itu mampu membuat sesuatu yang di luar akal kita, yang di luar pemikiran
tidak ada yang mustahil loh bagi Allah kita. Kita doa, suruh virus coronanya out, 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 sehingga kita bisa sekolah lagi, kumpul lagi sama teman-teman. Tapi yakin dengan tatanan baru, sekolah itu kita mungkin pakai masker, ya. Tapi percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin adik-adik sakit, doa sama Tuhan. Penyembuhan itu datangnya dari Tuhan. Dokter penyembuhan bisa seizin Tuhan. Semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya, kita berharap memberikan harapan kita kepada Allah yang hidup, yang Allah yang selama ini kita sembah. Tiada yang mustahil bagi kita. Tiada yang tak mungkin bagi kita. Kak Suwanto hari ini mau kasih ayat hafalan buat minggu ini ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10b yang berbunyi, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kakak ulangi lagi, 1 Timotius 4 ayat 10b. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Itu ayat hafalan kita, jangan lupa dikumpul ya. Kak Suwanto tutup hari ini dengan kita berdoa bersama-sama ya. Mana tangannya, kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami dapat beribadah walaupun hanya lewat YouTube Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, berapapun orang yang mendengarkan di YouTube ini, mereka semua akan diberkati. Kami semua Tuhan, merindukan jamaah-Mu Tuhan, menaruhkan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang menjamah hidup kami, dan Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami berharap Tuhan, Kau pulihkan Indonesia Tuhan, Kau pulihkan bangsa ini Tuhan, Kau bebaskan bangsa ini dari virus COVID-19 Tuhan, dan Kau juga mengizinkan kami anak-anak-Mu dapat kembali sekolah tatap muka. Dan biarlah firman hari ini memberkati kami dan mengajarkan kami untuk lebih lagi menaruhkan pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya. Amin.